اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, bari'i khalaik ajma'in. Wafdulus salati wa atamus salam ala nabiyina wa habibina abil qasimi Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirin. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa yang budiman, tidak ada kata-kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan ini kecuali puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmatnya yang selalu diberikan kepada kita. Dan tidak ada balasan atas apa yang Allah berikan kepada kita kecuali apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mendekatkan diri kita kepadanya, yaitu dengan cara melakukan apa yang diridhoinya dan menjauhi apa yang dimurkainya. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali melalui wahyu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, maka apakah kita yang hidup atau manusia yang hidup, hamba-hamba Allah yang hidup setelah Rasulullah wafat, tidak mungkin lagi memahami apa-apa yang dimurkai oleh Allah dan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, maka manusia yang hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat atau tertutup kesempatannya untuk mencapai kebahagiaan hakiki, kesempurnaannya yang sejati dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja tidak. Dalam pembahasan kita sekarang ini, saya akan membawakan lanjutan dari pembahasan terdahulu yang mana lebih menegaskan masalah pentingnya imamah atau pentingnya keberadaan seorang imam di tengah manusia. Karena ketika jawaban kita adalah bahwa keberadaan seorang imam tidak penting, maka meniscayakan bahwa manusia atau hamba-hamba Allah yang hidup setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mencapai kesempurnaannya, yaitu kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak demikian. Oleh karena itu juga tidak benar apabila keberadaan imam tidaklah penting. Keberadaan seorang petunjuk setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak penting. Tentu saja petunjuk yang dimaksud adalah orang yang memiliki kapasitas yang sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan tugas selain menerima wahyu, yaitu menyampaikan Al-Quran, menafsirkannya, dan membimbing umat manusia dalam menjalankannya secara benar. Di samping itu, atau sebelum lebih jauh kita memahami
baik melalui dalil nakli maupun dalil akli. Saya akan membawakan beberapa mukadimah penting sehingga membuat kita lebih memahami pentingnya keberadaan imam di tengah umat manusia. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin membimbing manusia, Dia memberikan atau memfasilitasi manusia dengan 3 bentuk petunjuk. Petunjuk pertama dalam istilah teologi disebut dengan petunjuk fitrah. Petunjuk fitrah ini adalah kecenderungan dalam diri manusia untuk mencapai kesempurnaan. Setiap manusia memilikinya. Setiap manusia menginginkan dirinya hari demi hari semakin sempurna. Meskipun tidak semua manusia memahami dan mencapai kesempurnaannya yang sejati. Tidak semua orang memahami apa kesempurnaan sebenarnya yang dia inginkan. Dan apakah dia telah mendapatkan kesempurnaannya yang sejati. Oleh karena itu, tidak saja manusia atau tidak cukup bagi manusia mengandalkan bimbingan fitrah ini. Walaupun bimbingan fitrah pada diri manusia atau bagi manusia adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu Allah pun memfasilitasi dengan bimbingan atau petunjuk yang lain, yaitu bimbingan tasyri'iyah. Bimbingan tasyri'iyah adalah penjelasan tentang wahyu, di mana dengan ini manusia memahami mana yang halal dan mana yang haram. Manusia memahami apa-apa saja yang diridhoi oleh Allah atau yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa petunjuk kedua ini, tanpa Allah memberikan fasilitas kedua ini, maka akan sia-sialah bimbingan atau petunjuk Allah yang bersifat fitrah. Tetapi apakah manusia bisa mendapatkan penjelasan yang pasti, benar, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan atau dipahami oleh pengemban pertama atau penerima wahyu itu pertama kali, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita cuek atau tidak peduli dengan masalah ini, maka pada dasarnya kita pun tidak peduli dengan pencapaian kesempurnaan kita. Kita tidak bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak serius memahami apa yang diridhoi oleh Allah, juga apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan bahwa kita benar-benar mendapatkan petunjuk tasyri'iyah ini, maka kita pun harus meyakini Allah memberikan fasilitas bimbingan dan petunjuk yang lain, yaitu petunjuk dan bimbingan takwiniyah, atau juga disebut dengan petunjuk dan bimbingan amriyah. Yang dimaksud dengan petunjuk dan bimbingan amriyah adalah suatu petunjuk dan bimbingan yang berbeda dengan 2 petunjuk sebelumnya. Letak perbedaannya, kalau pada bimbingan fitriyah dan tasyri'iyah, manusia bisa menghindarinya
atau menolaknya. Dalam bahasa fikih, manusia bisa bermaksiat kepada Allah atasnya. Kalau manusia ada kecenderungan dalam dirinya, meskipun ada kecenderungan dalam dirinya untuk mencapai kesempurnaan, tetapi bisa saja manusia justru membiarkan dirinya dalam kebingungan, membiarkan dirinya dalam keterpurukan. Begitu juga meskipun Allah memfasilitasinya dengan bimbingan tasriyah, tetapi justru manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harus ada bimbingan amriyah di mana umat manusia tidak lagi memiliki celah untuk menghindari diri atau terlena dengan kehidupan dunia sehingga dia tidak menapaki kesempurnaan yang memang seharusnya dia capai. Pengutusan seorang nabi dan pengutusan seorang imam adalah contoh paling jelas tentang fasilitas bimbingan dan petunjuk amriyah ini. Orang tidak bisa menolak keberadaan nabi, orang juga tidak bisa menolak keberadaan imam. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang bimbingan amriyah ini dengan mengatakan atau menegaskan bahwasanya pengutusan para nabi dan imam adalah merupakan bentuk dari bimbingan amriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami menjadikan dari mereka imam-imam yang menunjukkan dengan perkara kami atau dengan amar kami karena mereka bersabar dan yakin kepada ayat-ayat kami. Pemirsa yang budiman, kebenaran syariat Islam tidaklah efektif menjadi petunjuk bagi umat manusia apabila tidak disertai dengan seorang qayyim atau penjaganya, baik dalam menerimanya sebagaimana ada dalam definisi seorang nabi, juga dalam penyampaian dan penerapannya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja menyertakan wahyu dengan seorang nabi, begitu juga pasti Allah menyertakan syariat Islam atau wahyu dengan seorang qayyim. Dan dalam istilah teologi Islam, sang qayyim itu disebut dengan imam. Berikutnya saya akan membawakan dalil-dalil nakli, yaitu sejumlah riwayat yang menegaskan bahwasanya dalam kehadiran wahyu atau hidayah tasriyah yang melengkapi hidayah fitriyah manusia, yang dengannya manusia bisa sampai kepada kesempurnaan, Allah menyertakan hidayah atau keberadaan hidayah amriyah atau keberadaan seorang qayyum yang memastikan keefektifan hidayah tasriyah yang Allah telah berikan kepada manusia. Pertama adalah riwayat dari Imam Ja'far alaihissalam. Berkata Imam Ja'far, "Innal arda la takhlu illa wa fiha imamun, kaima in zadal mu'minuna syai'an raddahum, wa in naqasu syai'an atammahu lahum." Yang artinya, sesungguhnya bumi ini tidak akan kosong dari seorang imam. Apabila ada sesuatu yang lebih pada orang-orang yang beriman atau sesuatu yang tidak bermanfaat, berbahaya bagi diri mereka, pasti sang imam itu akan membuangnya. Dan apabila ada sesuatu yang kurang
dalam diri orang-orang yang beriman, maka imam tersebut akan menambahkannya atau menyempurnakannya. Tentu saja penambahan dan pengurangan ini terkait dengan kesempurnaan manusia dan hanya bisa dilakukan oleh seorang yang telah mencapai kesempurnaan, dan itulah adalah sang imam. Riwayat lain juga dari Imam Ja'far yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma zalatil ardu illa wallahi fihal hujjah, ya'riful halala wal harama wa yad'un nasa ila sabilillah. Yang artinya, tidak henti-henti bumi ini kecuali demi Allah, padanya ada hujah Allah. Dia orang yang memahami benar tentang halal dan haram Allah, yang menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya keberadaan imam jelas yang dapat kita pahami dari riwayat yang telah saya bacakan tadi adalah mengajarkan kepada umat manusia tentang halal dan haram. Karena dalam riwayat ini juga ditegaskan bahwasanya dengan halal dan haram itu mereka mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ibarat lain dari membawa mereka atau menggiring mereka, membantu mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahasa ini sering kita gunakan, atau bentuk bahasa semacam ini sering kita gunakan sehari-hari. Kalau orang ingin berpergi menuju ke satu kota, misalnya ke Jakarta, maka dia harus melewati jalan ke Jakarta, bukan jalan ke kota lain. Kalau ada orang yang menuntun kita melalui jalan ke Jakarta, maka tentunya dia mengajak kita menuju kepada kota Jakarta. Sementara kalau ada orang yang menuntun kita melewati jalan ke kota lain, tentunya dia tidak sedang menuntun kita ke kota Jakarta. Para imam mengajak sebagaimana Nabi, atau mereka mengikuti jejak Nabi, karena manusia masih membutuhkan penuntun semacam ini, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang mampu mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan dia pada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala selain orang-orang yang memahami dengan benar halal dan haram Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, orang-orang yang benar-benar memahami apa yang diridhoi oleh Allah dan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia bisa mengajak kepada jalan Allah. Meskipun orang-orang selain mereka begitu bersemangat untuk tampil seperti mereka, tetapi kemampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh manusia sesuai dengan kehendak hatinya. Kalau manusia dalam urusan hidayah fitriyah dan hidayah tasyri'iyah, dia masih dapat mengikuti kehendak hatinya. Dia bisa mengikuti hidayah fitriyah atau tidak. Juga dia masih bisa mengikuti hidayah tasyri'iyah atau tidak. Sementara untuk mendapatkan hidayah semacam ini, yaitu yang dimiliki oleh para imam, tidak semua orang memilikinya. Kalau dia sudah memilikinya, maka dia tidak bisa menolaknya. Kalau dia belum memilikinya, maka dia tidak bisa mencoba untuk memilikinya kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan kata lain, bahwa mereka yang mampu untuk membimbing manusia ke jalan Allah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang menyampaikan Al-Qur'an. Riwayat lain yang juga menegaskan masalah ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha lam yada'il arda bighairi alimin walaula dzalika lam ya'rif al-haqqa lam yu'raf al-haqqu minal batil. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak membiarkan bumi ini tanpa seorang alim. Seandainya tidak demikian, maka kebenaran tidak bisa lagi dibedakan dari kebatilan. Riwayat ini pun bernada sama dengan dua riwayat sebelumnya, bahwasanya imam sangat dibutuhkan oleh umat manusia untuk memahami hak dan batil, untuk memahami halal dan haram, untuk memahami apa yang diridhoi dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itu umat manusia atau seorang manusia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau dapat menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Selama bumi ini masih ada, berarti selama itu pula manusia ada di muka bumi ini. Selama manusia ada di muka bumi ini, masih ada orang-orang yang harus sempurna menuju Allah atau melalui jalan Allah Subhanahu wa taala hingga dia mencapai kesempurnaannya. Kalau masih ada orang-orang yang masih berhak, kalau masih ada makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini yang berhak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau mencapai kesempurnaannya yang tertinggi, maka seorang imam mesti harus ada. Tiga riwayat ini menegaskan hal itu. Dari pembahasan awal hingga akhir, kita dapat simpulkan bahwasanya baik akal kita maupun agama kita betul-betul memberikan keyakinan kepada kita, memastikan dan juga memastikan tentang keberadaan dan keharusan adanya imam. Karena kalau imam tidak ada atau bukan suatu keharusan, maka keberadaan manusia yang memiliki fitrah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan adanya tasyri'iyah atau bimbingan tasyri'iyah Allah Subhanahu wa taala yang pernah turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sia-sia, dan ini akan melazimkan bahwasannya perbuatan Allah adalah sesuatu yang sia-sia. Karena perbuatan Allah tidak mungkin sia-sia, maka klaim-klaim yang meniscayakan bahwa Allah melakukan perbuatan yang sia-sia pun adalah batil. Mudah-mudahan setelah kita memahami pentingnya keberadaan imam, setelah sebelumnya kita juga memahami harus mengenal imam, semakin tinggi keimanan kita kepada masalah imamah atau seorang imam. Oleh karena itu, kita termasuk orang-orang yang bisa berpegang teguh kepada ayat suci Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Mungkin sampai di sini saya cukupkan materi pembahasan kita hari ini seputar pentingnya keberadaan imam di tengah umat manusia, bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على